Ya pemirsa, seperti apa situasi jelang pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump? Kita telah terhubung dengan jurnalis senior iNews Aiman Wicaksono. Ya halo, selamat malam waktu Indonesia. Aiman, bagaimana persiapan jelang pelantikan Presiden Amerika Serikat di sana? Ayah Nufus, selamat malam waktu Indonesia dan juga di sini adalah pagi waktu Washington DC Amerika Serikat. Benar seperti yang tadi saya sampaikan bahwa cuaca ekstrim terjadi di Washington DC Amerika Serikat. Kenapa? Karena ada kalau dikatakan sebagai Arctic blast atau hembusan angin dari kutub utara yang ekstrim yang kemudian mempengaruhi kondisi udara di Washington DC Amerika Serikat, sehingga pelantikan atau inaugurasi Presiden terpilih Amerika Serikat ke-47 yang kali ini adalah Donald Trump dan J.D. Vance wakilnya, itu yang tadinya akan dihadiri 220.000 pendukung karena digelar di outdoor atau luar ruangan, lalu harus dipindahkan ke dalam ruangan sehingga hanya mungkin sekitar 20.000 yang bisa hadir. Ini 200.000 yang kemudian pendukung Trump tidak bisa hadir karena memang cuacanya ekstrim. Seperti hari ini, saya sekarang di sini nih hari Minggu pukul hampir setengah 10 pagi, ini sudah disampaikan di berbagai media televisi ya di Amerika Serikat seperti Fox, CNN dan lain sebagainya yang menyampaikan bahwa pada pukul 12 siang nanti akan terjadi badai salju dan mereka menggunakan seperti lampu merah, kuning, hijau, itu kode alertnya atau kode warningnya atau kode peringatannya itu adalah warna merah yang artinya mungkin akan terjadi cuaca ekstrim yang berada suhu di bawah 0 derajat, sekitar -2 sampai -10 derajat atau bahkan lebih. Dan besok pada saat pelantikan Donald Trump itu akan diperkirakan suhunya mencapai -13 hingga -15 derajat Celcius. Jadi memang luar biasa dan cukup lembab di sini. Ini saya tadi sebenarnya saya ingin memperlihatkan ke depan, tapi hujan, jadi tidak mungkin kan saya untuk kemudian bergeser ke jalanan, sehingga saya harus berada di bawah ruangan ini. Baik. Nah, yang penting pada saat pelantikan besok adalah semua yang telah dipersiapkan terkait dengan keamanan juga telah disampaikan. Dan Trump tiba sekitar 12 jam yang lalu pada Sabtu malam waktu Indonesia, pada Sabtu malam waktu Washington DC Amerika Serikat, dan langsung melakukan pertemuan dengan sejumlah pendukung dan juga termasuk pebisnis yang memiliki hubungan erat dengan Trump. Salah satunya adalah Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo yang mendapat kesempatan secara pribadi bertemu dengan Trump sejak dari Florida, bahkan 2 hari berturut-turut, dan ini tentu hal yang membanggakan ya, karena satu-satunya pihak warga negara Indonesia, Haritanu Sudibyo dengan keluarga tentu, yang mendapat kesempatan berbicara, bahkan saya mendengar lebih dari 1 jam private atau pribadi berbincang dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Dan kalau kita perluas lagi, di Asia Tenggara hanya ada 2 pihak atau 2 orang ya, tentu membawa keluarganya. Yang pertama adalah Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo, dan yang kedua adalah salah satu tokoh pebisnis dari Vietnam yang bernama Dang Tan, pemilik Damak Group. Ini besar juga di Vietnam. Dan hanya 2 pihak tersebut yang mendapat kesempatan untuk hadir di pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat yang kali ini adalah Presiden ke-47. Donald Trump serta wakilnya J.D. Vance. Ya, jadi ada momen yang cukup membanggakan juga ya bagi warga Indonesia dengan kehadiran salah satu warga negara Indonesia yang cukup penting juga posisinya di Indonesia. Satu-satunya tepatnya. Ya, Aiman, lalu terkait dengan cuaca yang diperkirakan akan cukup buruk besok, apakah ada agenda yang awalnya sudah di-set begitu akan diganti untuk pelantikan besok? Semua berdasarkan agenda yang sudah ditetapkan. Hanya parade yang tetap akan dilaksanakan, tapi saya juga tidak tahu nanti apakah bentuknya seperti apa. Yang jelas kalau kita bicara soal urutan acara dari pelantikan Presiden Amerika Serikat ya. Pertama adalah pengambilan sumpah. Ini saya bicara yang inti-inti ya. Pengambilan sumpah, lalu kemudian ada penandatanganan, lalu kemudian ada sambutan atau pidato, dan setelah itu parade. Nah, keempat
rangkaian utama acara ini akan dilakukan di Rotunda. Kecuali parade, tentu parade harus keluar. Nah ini seperti apa saya juga belum paham, tapi yang jelas bahwa parade akan tetap dilakukan. Dan parade itu akan dilakukan oleh militer Amerika Serikat yang kemudian nanti akan bergerak menuju ke arah Gedung Putih. Dan malamnya ini sebagai tradisi dari pelantikan Presiden Amerika, itu kita sering mendengar mungkin istilah inauguration ball. Jadi ada pesta dansa yang merupakan bagian dari tradisi pelantikan Presiden Amerika Serikat. Dan yang cukup juga menarik untuk kita cermati bahwa informasi yang kami dapatkan, yang saya dapatkan bahwa Presiden ke-46 Amerika Serikat, Joe Biden, juga akan hadir dalam inaugurasi besok. Dan ini yang satu lagi yang menarik, Wakil Presiden China ya, Wakil Presiden Tiongkok, Han Cheng, juga akan hadir. Dan ini merupakan sejarah karena tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana pejabat presiden atau wakil presiden Cina hadir dalam, pejabat utama maksud saya, hadir dalam pelantikan Presiden Amerika Serikat. Kita tahu bahwa ada persaingan antara Amerika dengan Cina. Tapi kali ini di masa Presiden Trump bisa dalam tanda kutip ya bersatu. Nah saya tidak tahu apakah akan ada perubahan dari kebijakan ekonomi Amerika Serikat dengan Cina dan sebaliknya. Karena kita dengar bahwa tanggal 19 hari ini TikTok di Amerika dilarang. Apakah nanti setelah Presiden Trump berkuasa akan melakukan penandatanganan action eksekutif atau perpres atau kepres itulah kalau di Indonesia yang akan membatalkan itu semua? Tidak ada yang tahu. Kita tahu bahwa Cina TikTok adalah milik ByteDance, milik pemerintah, milik dari negara Tiongkok ya, pengusaha Tiongkok. Nah ini yang kemudian nanti akan menjadi pertanyaan, apakah TikTok akan kembali dibuka? Apakah perdagangan akan terjadi lebih intensif? Satu lagi kalau boleh saya sampaikan, kalau kita lihat di Indonesia itu banyak sekali otomotif Cina, betul ya, baik mobil maupun motor. Di Amerika tidak ada satupun otomotif Cina, tidak ada satupun, semuanya Jepang, Korea, dan juga Eropa, tidak ada satupun. Nah nanti apakah ketika Trump berkuasa, maka akan ada perubahan orientasi arah haluan dari ekonomi antara Cina dan Amerika Serikat. Kita tunggu nanti. Baik, terima kasih Aiman, jurnalis senior iNews atas laporan Anda langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali dan kita nantikan seperti apa pelantikannya di sana.